Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pertemuan kita kali ini adalah kita akan membicarakan kebijakan Arab Saudi tentang haji yang wajib dipahami jamaah calon haji sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Sengaja kami mengangkat tema ini karena sangat berkaitan dengan jamaah calon haji yang akan berangkat pada tahun 2025 ini. Oleh karena itu, jamaah calon haji Indonesia harus mengetahui dan memahami kebijakan Arab Saudi ini agar jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan aturan dan diharapkan nantinya menjandang predikat haji mabrur. Saudaraku, dengan semakin banyaknya calon jamaah haji dunia, pemerintah Arab Saudi mulai memperketat penyelenggaraan haji dengan mengeluarkan banyak kebijakan aturan bagi jamaah calon haji dunia. Aturan yang dikeluarkan mulai dari aturan kesehatan, anjuran bagi jamaah haji tidak berpartisipasi dalam perhajian, larangan bagi anak-anak sebagai pendamping haji, kegiatan yang berbau politik, sampai terakhir ini ada pembatasan usia berhaji yang sekarang sedang diperjuangkan oleh Kemenak kita agar tidak dilaksanakan pada tahun ini. Di samping itu juga ada inovasi layanan keimigrasian dengan bentuk fast track atau layanan keimigrasian cepat di embarkasi Indonesia. Yang tadinya hanya di Jakarta, embarkasi Jakarta, sekarang sudah dilayani juga di embarkasi Solo dan embarkasi Surabaya. Saudaraku, pada tahun 2025 ini pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan kesehatan di mana jemaah haji wajib melakukan vaksinasi. Adapun vaksinasi yang dimaksud adalah mencakup imunisasi meningitis, COVID-19, influenza musiman, dan polio. Perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu adalah menurut pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan keselamatan dan meningkatkan efisiensi bagi semua jamaah calon haji dunia. Baiklah saudaraku, mari kita uraikan apa aja aturan, kebijakan maupun anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi itu. Yang pernah kita bahas adalah bagi jamaah calon haji dengan resiko tinggi atau risti dilarang untuk berpartisipasi dalam ibadah haji tahun 2025. Yang dimaksud dengan beresiko tinggi ini adalah jamaah yang memiliki kondisi medis yang parah seperti penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit hati, dan kanker. Aturan pelarangan bagi jamaah resiko tinggi atau risti ini dalam rangka memenuhi komitmen Arab Saudi guna memastikan kesejahteraan dan keselamatan haji selama melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Selanjutnya saudaraku, jamaah calon haji yang didiagnosa mengidap demensia dianjurkan jangan juga ikut berpartisipasi dalam berhaji. Begitu juga dengan jemaah yang mengidap penyakit menular seperti TBC dan batuk rejan juga dilarang untuk berhaji.
Saudi Arabia juga melarang wanita hamil dan anak-anak di bawah 12 tahun untuk berhaji. Khusus tentang anak-anak dilarang mendampingi jamaah, berdasarkan penjelasan khusus larangan anak-anak di bawah 12 tahun untuk mendampingi jamaah haji di tahun 2025 ini, keputusan ini dibuat oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk melindungi anak-anak dari risiko yang terkait dengan kepadatan jemaah yang merupakan tantangan umum selama acara tahunan ini berlangsung. Saudaraku, dilansir dari kantor berita Saudi SPA, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan bahwa pelarangan tersebut penting untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya saat berada di tengah kerumunan besar. Ibadah haji pasti dihadiri oleh jutaan jamaah setiap tahunnya, dan mengelola kerumunan besar seperti itu dapat berbahaya, terutama sekali bagi anak-anak. Dengan menegakkan aturan baru ini, otoritas Arab Saudi bertujuan untuk membuat ibadah haji lebih aman, lebih efisien bagi semua orang yang terlibat. Saudaraku, kebijakan baru Arab Saudi yang lainnya perlu kita ketahui bersama, terutama calon jemaah haji, adalah Arab Saudi mengumumkan bahwa khusus untuk kuota haji domestik, calon jemaah haji yang baru pertama kali melaksanakan haji akan diberi prioritas untuk musim haji tahun 2025 ini. Tujuannya adalah untuk memastikan lebih banyak muslim dapat menunaikan perjalanan suci ini setidaknya sekali dalam seumur hidup. Keputusan ini menyorot komitmen pemerintah untuk menjadikan haji sebagai kesempatan sekali seumur hidup bagi sebanyak mungkin manusia, orang-orang muslim. Kebijakan lain dari Arab Saudi, saudaraku, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga memberi peringatan keras melarang jamaah haji dunia melakukan kegiatan berpolitik. Jamaah haji dunia agar tidak menyalahgunakan kegiatan haji ini untuk tujuan politik dan sekterian. Kementerian Haji dan Umrah juga melarang segala sesuatu yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban publik atau hukum. Jamaah haji dunia diminta agar mematuhi kebijakan larangan berpolitik atau sektarian tersebut demi ketertiban umum serta keselamatan jamaah itu sendiri. Kebijakan lain dari pemerintah Arab Saudi adalah tentang kantor haji asing. Kementerian Haji dan Umrah menetapkan pedoman ketat di dalam pengoperasian kantor haji asing. Kantor haji asing harus memastikan jamaah hajinya mematuhi peraturan dari Arab Saudi. Pelanggaran sekecil apapun dapat mengakibatkan deportasi staf kantor atau tindakan hukum lainnya. Dan hal ini perlu hati-hati terutama kepada petugas haji. Di samping itu, kantor haji asing memiliki tanggung jawab atas jemaah dari negara masing-masing. Kantor haji asing harus menginput data jamaah ke dalam sistem elektronik sebelum kedatangannya dan memastikan bahwa jamaah tidak membawa materi politik atau terlibat dalam kegiatan yang mengganggu. Maka diharapkan kantor haji asing mengindahkan semua apa yang dimaksud oleh pemerintah Arab Saudi. Di samping itu juga, kantor haji asing harus dapat mencegah penggunaan akomodasi dan transportasi yang tidak sah. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi berkomitmen untuk mencegah eksploitasi haji untuk agenda politik atau sektarian
dan akan menindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran. Kebijakan yang paling anyar adalah perubahan visa umroh untuk jamaah internasional. Nah, ini perlu diingat kita di Indonesia. Mulai tanggal 1 Februari tahun 2025, Arab Saudi akan menyetop sementara visa multiple dengan hanya akan menerbitkan visa sekali masuk atau dikenal juga dengan nama single entry. Untuk jemaah umroh dari 14 negara, aturan baru ini ditujukan untuk mengurangi partisipasi haji yang tidak sah yang sebelumnya menyebabkan kepadatan di tempat-tempat suci selama penyelenggaraan haji tahun 2024 yang lalu. Dengan membatasi akses masuk hanya dengan satu visa, pihak berwenang berharap dapat mengelola arus jemaah dengan lebih baik dan memastikan keselamatan mereka selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Makkah. Kebijakan lain bisa kita lihat tentang ziarah yang lebih aman dan terorganisir. Peraturan ini mencerminkan upaya berkelanjutan Arab Saudi untuk meningkatkan keselamatan dan penyelenggaraan ibadah haji. Selain dari pembatasan akses masuk yang lebih ketat, pemerintah juga berupaya meningkatkan opsi pembiayaan untuk membuat perjalanan lebih mudah diakses. Jamaah didesak untuk tetap mendapatkan informasi dan menyelesaikan pendaftaran mereka melalui jalur resmi untuk menghindari komplikasi apapun. Saudaraku, hal yang paling anyar yang cukup juga mengkhawatirkan kita adalah adanya pembatasan usia jemaah haji tahun 2025, di mana jemaah haji berusia 90 tahun ke atas tidak lagi diperkenakan berangkat oleh pemerintah Arab Saudi. Namun hingga kini saat video ini dibuat, Kementerian Agama masih belum menerima surat secara resmi dari Arab Saudi. Namun Kemenak kita melalui Menteri Agama kita sekarang sedang berjuang agar penerapan dari pembatasan usia 90 tahun ke atas ini tidak diberlakukan. Mari kita doakan, mari kita aminkan agar jangan pemerintah Arab Saudi memberlakukan pelarangan terhadap jamaah calon haji yang berusia 90 tahun ke atas. Hal lain yang perlu kita ketahui bersama bahwa peraturan baru yang dikenakan pada petugas haji tahun 2025, dulu pihak kita masih bisa merekrut banyak orang, sedangkan tahun ini belum tentu lantaran harus lewat syarikah atau perusahaan yang mendapatkan izin operasional di Mina dan di Arifah atas mandat dari Badan Pelayanan Haji di Makkah yang disebut dengan muasasah. Oleh karena itu, saudaraku, pemerintah kita harus melobi dari sekarang, harus meyakini dari sekarang, terutama kepada syarikat-syarikat yang melakukan kontrak dengan kita agar dia memberikan kewenangan, memberikan kebebasan kepada kita untuk merekrut banyak orang petugas di sana. Biasanya yang banyak jadi petugas itu adalah mahasiswa kita yang ada di sana. Saudaraku, terakhir kami informasikan juga bahwa dilarang memotret di Masjidil Haram maupun Nabawi dengan menggunakan kamera DSLR. Aturan ini adalah berkenaan dengan penggunaan perangkat fotografi termasuk telepon genggam atau HP agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan pada pengalaman kami di Masjidil Haram yaitu memotret Ka'bah, kamera kami ditahan oleh Laskar. Kami diperingatkan tidak boleh memotret dengan kamera DSLR.
Jika Anda ingin memotret di Masjidil Haram maupun Nabawi, lakukanlah dengan menggunakan handphone saja dan tidak boleh berhenti lama atau bersifat statis di tempat. Jadi usahakan jauh dari laskar penjaga. Jangan mengambil objek orang tanpa seizinnya. Hal lain yang dilarang yang kadang-kadang banyak kita lakukan, ya, yaitu mengadakan pertemuan untuk melaksanakan doa bersama dan mengerahkan suara yang bisa mengganggu orang lain, serta mempraktekkan ritual aliran di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Itu dilarang. Oke, saudaraku, itulah tadi tayangan kami yang berkaitan dengan kebijakan baru, baik itu bentuk larangan, anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi tentang perhajian pada tahun 2025 ini. Oke, saudaraku, sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan Anda share kepada teman yang lain. Dan kami sudahi video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.